Allah yang menulis kisah hidup kita. Suatu hari seorang anak kecil dengan wajah penuh kebanggaan menunjukkan buku ceritanya kepada ayahnya. "Ayah, ini buku tentang aku," katanya dengan mata berbinar. Ketika ayahnya membuka buku itu, ia melihat gambar-gambar tentang anaknya, bermain, bersekolah, dan bertemu dengan teman-temannya. Namun setelah ia memperhatikannya dengan lebih teliti, sang ayah tersenyum dan berkata dengan lembut, "Nak, sebenarnya buku ini bukan hanya tentang kamu. Di dalamnya juga ada ibu yang merawatmu, guru yang mengajarimu, dan banyak orang yang menolongmu." Saudara, tanpa sadar, kita sering kali memandang hidup seperti anak kecil itu. Kita merasa kisah hidup kita terutama adalah cerita tentang kita, keputusasaan kita, usaha kita, bangkitnya kita, dan keberhasilan kita. Seolah-olah kita adalah tokoh utama yang menentukan semuanya. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 13 berkata, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Saudara, kata mengerjakan dalam ayat ini menggambarkan Allah yang terus bekerja secara aktif di dalam diri orang percaya. Paulus ingin mengingatkan bahwa kehidupan orang percaya bukan sekedar kisah tentang usaha manusia. Di balik kemauan kita untuk taat, keputusan kita untuk berjalan benar, bahkan pertumbuhan rohani kita, ada Allah yang sedang bekerja dengan setia. Saudara, apapun yang kita miliki hari ini, semuanya adalah hasil karya Allah di dalam hidup kita. Saudara, bayangkanlah sebuah orkestra besar. Para pemain musik memegang alat musik mereka masing-masing. Namun tanpa konduktor, semua nada hanya akan menjadi suara yang tidak teratur. Sang konduktorlah yang menyatukan setiap nada menjadi sebuah simfoni yang indah. Demikianlah juga dengan hidup orang percaya. Kita memang menjalani kehidupan ini setiap hari, tetapi Allah adalah konduktor yang mengarahkan seluruh kisah hidup kita. Saudara, kebenaran ini menjadi semakin jelas ketika kita memandang Yesus Kristus kita. Keselamatan kita bukan hasil usaha manusia, melainkan karya Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Sekarang mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita masih memandang hidup kita sebagai cerita tentang keberhasilan kita sendiri,